Halo, perkenalkan nama saya Tri Paskali Salolayu, NIM 2019-11808 kelas A10 dari Universitas Kristen Indonesia Toraja, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini, saya akan memberikan layanan BK mengenai edukasi layanan BK untuk mengatasi perilaku siswa yang suka berkelahi. Perkelahian adalah pertengkaran yang disertai adu kata atau adu tenaga pemicu perkelahian. Kadang hanya persoalan kecil saja, karena kurang bisa mengendalikan diri maka terjadilah hal-hal yang negatif yang berdampak semakin menurunnya aktivitas belajar mereka. Tidak heran apabila anak terlihat masalah dengan beberapa temannya malah berujung dengan perkelahian, khususnya bagi anak-anak laki-laki. Biasanya perkelahian dimulai dengan cekcok mulut dulu, lalu tak jarang anak jadi saling pukul. Penyebab siswa suka berkelahi, yang pertama, mengkontrol diri yang kurang sehingga mudah mendapat pengaruh dari luar. Dua, kurang disiplin. Ketiga, suka tersinggung jika diejek temannya. Keempat, adanya provokator dari teman. Kelima, perbedaan pendapat. Keenam, membuat keributan. Ketujuh, tidak mau mengalah. Kedelapan, berpikir. Dan yang kesembilan, mudah tersinggung dan salah paham. Cara mengatasi siswa yang suka berkelahi yaitu: pertama, peran orang tua dalam mendidik anak di rumah sangat dibutuhkan dalam mendidik karakter anak sejak usia dini. Peran keluarga dalam mendidik moral anak juga tidak boleh dilewatkan karena sama pentingnya. Yang kedua, memberikan nasihat dan pengarahan. Dengan memberikan nasihat yang mendalam dan menyatu hati, mereka bisa menjadi efektif untuk menghilangkan rasa marah, kesal, dan benci yang ada dalam hati mereka. Sampaikan nasihat dengan cara yang menyenangkan agar bisa menerima nasihat itu dengan baik. Selalu memberikan nasihat dan pengarahan kepada siswa agar mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang ketiga, memberikan pendekatan untuk mengetahui penyebab perkelahiannya. Hal ini sangat penting agar perkelahian ini tidak terus berlanjut karena masalah yang tidak kunjung selesai. Biasanya, mereka akan berusaha bungkam tentang inti permasalahan dan karena itulah mereka perlu diintegrasi dengan pendekatan yang mau mereka lebih terbuka. Yang keempat, memberikan peringatan dan hukuman. Hukuman tidak boleh dilewatkan bagi mereka yang telah terlibat perkelahian agar mereka sadar dengan kesalahan mereka dan sebagai anjaran atas perbuatan mereka. Memberikan hukuman juga sama pentingnya dengan memberikan peringatan agar mereka tidak memulai lagi perkelahian tersebut. Peringatan biasanya diberikan dengan membuat surat perjanjian agar mereka tidak lagi berbuat hal yang sama, tentunya dengan ancaman hukuman yang sesuai dan yang bisa membuat kesalahan lagi baik dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekolah. Terus yang kelima adalah di saat perkelahian itu terjadi, kita harus menghentikannya secara tuntas sehingga ke akar permasalahannya agar tidak terjadi lagi perkelahian di antara siswa. Jika kemungkinan tidak tuntas, kemungkinan besar akan menimbulkan perkelahian lagi karena dendam dan kesalahan yang belum terlampiaskan. Terus yang keenam, mendamaikan pertengkaran di antara mereka. Jangan lupa mendamaikan dan membuat mereka saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Hal ini sama pentingnya untuk menghilangkan segala masalah yang ada pada diri mereka. Peran guru sangat dibutuhkan di sini untuk memenangkan hati mereka yang mungkin masih bergejolak. Buatlah mereka untuk bisa saling memaafkan dan melupakan semua persoalan yang membuat mereka bertengkar. Yang ketujuh, menghadirkan kegiatan yang bisa menyatukan para siswa. Selain belajar, di sekolah juga perlu menghadirkan kegiatan-kegiatan yang bisa menyatukan para siswa, menghadirkan suasana kebersamaan, kekompakan dan kasih sayang di antara mereka agar tumbuh rasa kekeluargaan di antara mereka. Dengan begitu, perselisihan bisa terhindari akibat rasa persatuan dan kesatuan yang mereka rasakan. Dan yang kedelapan, memberitahukan kepada orang tua siswa. Orang tua siswa yang terlibat perkelahian juga mengetahui hal ini agar orang tua bisa memberikan nasihat,
dan pengarahan untuk anaknya. Hal ini berguna untuk mencegah terjadinya perkelahian di luar sekolah yang tak luput dari perhatian pihak sekolah. Salah satu fungsi keluarga dan peran keluarga adalah untuk menghadirkan pendidikan keluarga dengan membentuk pribadi anak yang memberikan contoh yang baik kepada mereka. Dan jadi kesimpulan yang saya berikan pada layanan BK untuk mengatasi perilaku siswa yang suka berkelahi yaitu perkelahian adalah pertengkaran yang disertai adu kata-kata atau adu tenaga. Menuju perkelahian kadang hanya persoalan kecil saja. Karena kurang bisa mengendalikan diri, maka terjadilah hal-hal yang negatif yang berdampak semakin minimnya aktivitas belajar mereka. Untuk mengatasi siswa yang suka berkelahi, diharapkan peran orang tua dan guru dalam mendidik siswa sangat dibutuhkan dalam pendidikan karakter anak sejak usia dini, seperti yang memberi